wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ica Afrinda Ihmalia Putri dengan NIM 223010303009. Saya saat ini ada di kelas akuntansi B angkatan 2022. Saya mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Palangkaraya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Tior Raida Simbolon SEME. Di sini saya akan membahas mengenai produk domestik bruto. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan pokok pembahasan saya kali ini yang berkaitan, yaitu yang pertama mengenai pengertian atau definisi, yang kedua manfaat bagi negara, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat fungsi, yang kelima kelebihan dan kelemahan, yang keenam rumus perhitungan, dan yang ketujuh contoh soal. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang apa itu produk domestik bruto atau biasa disingkat PDB. Produk domestik bruto adalah ukuran total nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. PDB digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan ekonominya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai apa saja manfaat-manfaat produk domestik bruto atau PDB sebagai alat ukur perekonomian, yaitu antara lain, yang pertama mengukur laju perkembangan ekonomi nasional. Negara akan mampu mendapatkan informasi real terkait perkembangan perekonomiannya dengan menggunakan PDB. Selain itu, negara juga bisa menganalisa data yang ada terkait faktor apakah yang bisa dimaksimalkan dan faktor apa saja yang harus ditingkatkan. Membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tanpa adanya alat ukur yang baik, bentuk kelebihan dan kekurangan tersebut akan sulit untuk bisa dibuktikan. Dengan penilaian yang dilakukan PDB, maka berbagai negara di dunia mampu menentukan siapakah yang lebih unggul dan siapa saja yang belum unggul. Yang ketiga, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini juga sangat penting karena negara akan mampu menilai hasil PDB-nya sebagai bahan analisa terkait sektor apa saja yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Yang keempat, sebagai landasan perumusan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh negara akan menjadi sulit untuk dibuktikan keberhasilannya tanpa adanya data yang bisa diandalkan. Walaupun memang tidak ada yang pasti, namun dengan memanfaatkan data minimal, pemerintah bisa mendapatkan kebantuan dalam membuat berbagai kebijakan penting. Selanjutnya, pembahasan mengenai apa saja jenis-jenis produk domestik bruto atau PDB. Yang pertama ada PDB real atau harga tetap, yaitu salah satu total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam sebuah periode tertentu atau umumnya 1 tahun dan dinilai berdasarkan pada harga yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, PDB nominal atau harga yang berlaku, yaitu total dari nilai harga suatu barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu dan juga dinilai menurut harga yang berlaku pada saat dilakukan penilaian. Baik, selanjutnya yaitu apa saja fungsi-fungsi produk domestik bruto. Yang pertama yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi. PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nilai PDB dari tahun ke tahun memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi negara tersebut. Jika PDB mengalami perubahan dalam nilai PDB dari tahun ke tahun memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi negara tersebut. Jika PDB mengalami peningkatan yang signifikan, itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang kedua, menentukan tingkat kemakmuran. Meskipun PDB tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, namun PDB per kapita atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk sering digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran relatif. Negara dengan PDB per kapita yang tinggi cenderung memiliki standar hidup yang lebih baik.
Yang ketiga, mengukur ketimpangan ekonomi. PDB juga digunakan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi antara kelompok penduduk dengan mempelajari distribusi PDB atau produk domestik bruto. Dapat ditemukan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan atau kelemahan pada domestik ekonomi bruto. Kelebihan PDB yaitu yang pertama, ukuran yang luas. PDB mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, baik oleh sektor bisnis maupun oleh sektor pemerintah. Hal ini membuatnya menjadi ukuran yang luas dan dapat mencerminkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, perbandingan antara negara. PDB memungkinkan perbandingan langsung antara negara-negara dalam hal ukuran ekonomi dengan menggunakan PDB per kapita. Kita dapat membandingkan tingkat kemakmuran relatif antara negara-negara. Yang ketiga, indikator pertumbuhan PDB dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu perubahan dalam nilai PDB dari waktu ke waktu memberikan gambaran tentang arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, pengaruh kebijakan ekonomi. PDB menyediakan data yang penting bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efek kebijakan ekonomi dengan menganalisis perubahan dalam komponen PDB. Pemerintah dapat memahami dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap ekonomi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan PDB. Yang pertama, tidak mencerminkan distribusi pendapatan. PDB atau produk domestik bruto tidak memberikan informasi langsung tentang distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Meskipun suatu negara memiliki PDB yang tinggi, tetapi kesenjangan pendapatan yang besar dapat menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Yang kedua, tidak memperhitungkan faktor non-ekonomi. PDB mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi yang juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Faktor seperti kualitas lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan tidak tercermin dalam PDB atau produk domestik bruto. Yang ketiga, tidak mengukur kegiatan ilegal. PDB atau produk domestik bruto tidak secara akurat mencerminkan kegiatan ilegal atau ekonomi informal yang terjadi dalam suatu negara. Ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap sektor-sektor yang tidak terdaftar secara resmi. Yang keempat, fokus pada output bukan kualitas. PDB cenderung fokus pada jumlah output yang dihasilkan, tanpa memperhatikan kualitas produk atau dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan peminggiran aspek-aspek keberlanjutan dan kualitas hidup dalam penilaian ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja rumus perhitungan pada produk domestik bruto yang mencakup 3 pendekatan, yaitu yang disesuaikan dengan keadaan inflasi dan populasi negara. Yaitu yang pertama ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini merupakan metode penghitungan produk domestik bruto dengan mengukur total pengeluaran untuk semua produk akhir selama periode waktu tertentu. Rumusnya yaitu PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Keterangannya yaitu C konsumsi rumah tangga, I investasi, G konsumsi pemerintah, dan X ekspor, M impor. Yang kedua ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah suatu metode penghitungan produk domestik bruto suatu negara dengan mengukur nilai produksi dan penjualan akhir. Rumusnya yaitu PDB sama dengan harga semua barang diproduksi dan dijual ditambah harga semua layanan produksi dan dijual. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah suatu metode atau metode perhitungan produk domestik bruto dengan menghitung pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang dihasilkan oleh setiap faktor produksi dalam pembuatan produk akhir.
Rumusnya yaitu PDB sama dengan R ditambah W tambah I tambah P. Keterangannya yaitu R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dan bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh soal. Contoh soal produk domestik bruto yaitu misalnya suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut ini. Yang pertama itu konsumsi masyarakat sebesar 80 juta, pendapatan laba usaha sebesar 30 juta, pengeluaran negara sebesar 400 juta, pendapatan sewa sebesar 20 juta, pengeluaran investasi sebesar 70 juta, ekspor sebesar 40 juta, impor sebesar 30 juta. Hitunglah GDP dari negara tersebut. Jawabannya atau penyelesaiannya yaitu GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M, yaitu 80 juta ditambah 70 juta ditambah 400 juta ditambah 40 juta dikurangi 30 juta sama dengan GDP yaitu 550 juta ditambah 10 juta, GDP sama dengan 560 juta. Jadi besarnya GDP atau PDB dari negara tersebut yakni 560 juta. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.